pendidikan yang nanti insya Allah dalam waktu dekat Parsi sendiri akan mewadahi satu tempat untuk sekolah akting. Di tengah kabar kedekatan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting yang seolah tak pernah surut, Raffi justru dipercaya sebagai Sekjen Persatuan Artis Sinema Indonesia atau PARSI. Ia dilantik pada Jumat 23 September lalu bersama beberapa pengurus PARSI periode 2016-2021 lainnya. Suami Nagita Slavina ini sengaja ditunjuk menjadi pengurus melihat dedikasinya dan juga komitmennya untuk memajukan perfilman dan sinetron tanah air. Sebagai langkah awal, Raffi ikut menyukseskan program PARSI mengadakan pelatihan untuk para aktor sebagai bekal memasuki industri film dan sinetron. Indonesia. Hadirin kami persilakan sekali lagi untuk menikmati hidangan santap sore yang telah kami sediakan dan mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama. Ya, dan selanjutnya silakan untuk tangan kirinya. Tangan kirinya mengatakan tidak dan tangan kiri say no to narkoba. Ya, silakan untuk diabadikan. Dengan pengurusan PARSI Persatuan Artis Sinema Indonesia yang baru dari 2006 sampai 2021 ini, seperti Amanullah tadi sudah bilang, di sini memang kita menggalakkan pendidikan yang nanti insya Allah dalam waktu dekat PARSI sendiri akan mewadahi satu tempat untuk sekolah akting, sekolah belajar untuk membekali para generasi baru supaya mereka itu dalam berakting ataupun itu kalau dia mau menjadi aktor atau aktris ataupun dia ingin menjadi host atau presenter, dibekali juga nanti ada bagaimana sekolah presenter yang baik dan juga segala rupa yang ada di dalam industri pertelevisian ya, ataupun perfilman. PARSI sendiri akan terus menggalakkan pendidikan sehingga nanti mungkin dari cabang-cabang Merauke, Indonesia bagian barat, timur siapapun yang ingin mencoba sekolah dan pendidikan dari tokoh-tokoh yang memang sudah berkenan semuanya, mereka bisa mendaftarkan diri dari PARSI itu, tapi masih nanti dari kerajaan akan atur bagaimana tata kelolanya ya. Iya harus ada kelebihan masing-masing. Raffi Ahmad punya kelebihan, Dude Alino punya kelebihan itu, yang punya kelebihan, ya kan? Yang nggak punya kelebihan ya susah, ya kan? Untuk memimpin, untuk mengurus suatu organisasi profesi keartisan nggak gampang. Ya karena yang memimpin negara ini bakal datang ini kan orang muda, orang tua bakal mati semua ini. Iya. Jadi jelas kita butuhkan orang muda yang terampil, yang berdedikasi. Contohnya itu yang saya rekrut itu hebat semua itu, berkualitas kan. Banyak artis yang top sekarang, tapi saya nggak ajak di situ. Pilihan saya ini dan ini memang cocok. Dan mereka menyambut dengan baik. Iya, ya itu dia mungkin salah yang bikin aku lega juga. Om siapa aja om? Ada ini, oke. Kalau aku sendiri deg-degan juga gitu. Senior semua. Tapi ada Raffi, ada Amar, Dude, ada Irwan. Jadi yang kayak, oh ya ada banyak. Kita seumuran lah gitu. Jadi Kesibukannya yang sudah padat ditambah tugas barunya sebagai Sekjen PARSI membuat Raffi tak sempat mengambil pusing kabar yang beredar tentang dirinya dan Ayu Ting Ting. Apalagi kabar kembali berhembus ketika Gigi tengah berlibur ke Singapura bersama keluarga dan Rafathar tanpa dirinya. Sekencang apapun kabar menerpanya, Raffi tetap tak bergeming. Ia tetap tak peduli dengan kabar miring di luar sana dan memilih fokus pada prioritasnya yakni keluarga. Terserah orang mau ngomong apa, udah capek gue bos. Terserah lah. Biasa kayak gitu ya, kita mah nyantai aja. Gue mah nggak, udah biasa, udah cuek aja bos. Mau diberitain apa juga udah cuek aja lah. Yang paling penting gue nggak jahat sama orang, nggak ngerugiin orang, ngezolimin orang. Kalau masalah itu tuh pasti dibuat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kasih kabar yang enggak. Karena apapun yang berhubungan dengan saya rasa jadi rame gitu. Makanya saya diam aja lah, toh yang tahu saya, yang tahu keluarga saya. Jadi itu bukan urusan buat umum gitu. Biarkan saya punya privasi saya yang nggak boleh diketahui orang lain, itu aja. Saling menghargai aja satu sama lain. Kalau haters buat saya apa ya, pengagum rahasia ya kayaknya ya, karena dia jauh lebih mengetahui kita kayaknya dibandingkan fans-fans kita sendiri, dan suka menerka-nerka yang belum yang belum mereka tahu gitu seperti apa. Tapi ya itu setiap orang punya hak masing-masing. Tapi kadang haters itu bahasanya udah nggak bisa disaring lagi, apalagi di sosial media gitu. Jadi
Ya tapi karena saya udah biasa ya mau gimana. Saya suka mereka, jika mereka membuat mereka itu bahagia ya udah lanjutkan. Berbeda dengan Raffi Ahmad yang tengah mendapatkan kepercayaan menjadi pengurus Parsi, maka lain halnya dengan perseteruan Mario Teguh dengan Deddy Corbuzier terkait pengakuan Aryo Kiswinar. Pasca somasi yang dilayangkan Mario Teguh Jumat 23 September lalu antara Mario dan Deddy belum menemui titik temu. Kini ketika pihak Deddy mengundang Mario untuk dipertemukan, pihak Mario Teguh justru mengaku kebingungan dengan undangan tersebut. Kenapa Deddy yang disomasi? Somasi ini bukan gugatan ya. Saya lihat dari tadi pertanyaan seolah-olah somasi ini gugatan. Enggak, ini somasi isinya undangan untuk mediasi. Dari awal somasi pertama kita itu saya jelasin. Jadi otomatis yang kita undang orang yang paling tahu kan kejadian terkait dengan acara hitam putih itu. Dalam hal ini kan hostnya. Saya tidak meminta izin atau tidak memberitahu beliau. Sedangkan beliau mengatakan bahwa Kiswinar bukan anaknya. Kalau bukan anaknya, kata-kata beliau, kalau bukan anaknya, kenapa saya harus minta izin? Ini minta izin ini bukan berkaitan izin anak sama orang tua, dia kan sudah tua. Bukan soal kecakapan, kaitannya sama kecakap hukum maupun pengampuhan karena di bawah umur, bukan izin begitu. Tapi klarifikasi, karena ini kan akan menceritakan, menimbulkan masalah menyerang orang lain. Ada bukan, saya nggak mau bilang perang asimetri lah ya. Ada suatu ketidakberimbangan. Ya, mesti dia klarifikasi. Misalnya ditelepon Pak Mario ini ada orang ngaku begini, Pak Mario melakukan ini. Betul nggak? Diklarifikasi. Di berita ditulis adalah Mario Teguh datang jam 3, jam 2.45. Undangan saya jam 10. Saya suruh datang jam 10, nungguin beliau sampai jam 2.45. Ya, yang ketiga, ngapain saya harus datang ke sana? Tidak ada hukumnya untuk saya datang ke sana, itu menurut Bang Hotman juga. Sama aja, kita undang aja sekarang, ini kan kita undang terbuka. Kok tidak datang? Kita datang dasarnya apa? Kita ngundang orang dibalas dengan undangan. Itu menurut logikanya gimana? Umum aja deh. Loh, ya kenapa nggak datang undangan kita? Kita ngundang juga untuk klarifikasi kok. Somasi pertama tidak direspon secara patut, ya kita sudah kirim somasi kedua. Coba beliau tunjukkan kebenaran, tunjukkan bahwa beliau memang benar-benar super, memang benar-benar orang yang luar biasa yang dihormati masyarakat. Kalau memang mau bicara, kalau memang mau mengatakan apa yang benar, apa yang salah, tidak perlu di tempat tertutup. Kita bertemu, saya dengan Bang Hotman, beliau terserah dengan siapa, kita bicara, atau ke acara saya ke Hitam Putih, saya dengan Bang Hotman, beliau dengan siapapun terserah, atau di depan media, kita ngomong langsung. Saya bawa Kiswinarnya, saya bawa Kiswinarnya semuanya, saya dengan Bang Hotman, beliau dengan itu. Ayo kita buka semuanya biar masyarakat mengetahui siapa sebenarnya seorang Mario Teguh. Siapa sebenarnya seorang Mario Teguh. Pengakuan Aryo yang mengejutkan banyak pihak yang kemudian ditanggapi oleh Mario dengan mengejutkan pula membuat Aryani Sunario akhirnya mengambil langkah hukum. Jumat 30 September mendatang, mantan istri pertama Mario Teguh ini berencana melaporkan Mario Teguh ke pihak berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik. Lalu mengapa baru kali ini Aryani baru akan muncul? Somasi itu datang dari Ibu Aryani. Hari Kamis jam 12 siang sudah harus meminta maaf. Oh, nggak bisa. Jadi begini, Undang-Undang Perkawinan itu kan mengatur. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Seseorang ayah, suami boleh menyangkal keabsahan anaknya dengan cara mengajukan gugatan. Nah, kalau gugatan itu dia sudah ajukan, dia menyangkal, itu kan berarti dia harus membuktikan secara material. Ya kan, secara hukum dia harus membuktikan secara material bahwa di dalam akte kelahiran dan anak yang lahir dalam ikatan perkawinannya itu bukan anaknya. Artinya dia harus membuktikan secara material. Secara material bagaimana? Dia kan harus tes DNA. Gugatan itu
Ya, kapan tuh Pak? Hari Jumat jam 14. Ya. Pokoknya habis sholat lah. Hari Jumat. Kita akan datang di SPK Polda Metro untuk bikin laporan.